Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin minta waktunya ya. Pagi ini kita kumpul di sini. Samping kita menjalankan program dari teman-teman SDM, juga ada yang mungkin saya kita kutip, kita ambil dari paparan terkait perencanaan keuangan. Boleh next. Nah, apa perencanaan keuangan adalah proses sistem dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, investasi, dan aset untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dengan cara yang efisiensi dan berkelanjutan. Mungkin saya nggak akan mengambil secara teoritis ya, lebih ke titik berat ke investasi ya. Nah, kenapa pentingnya investasi itu? Karena itu hal yang nyata. Ketika kita bekerja, ada yang kita sisihkan, akan ada kita peroleh setelah kita berhenti atau tidak kerja lain. Nah, kalau di kacamata saya, salah satu investasi yang bagus itu adalah dua. Yang pertama emas, yang kedua itu pengelolaan saham. Gitu. Nah, kenapa emas? Mungkin sebelumnya pernah dilakukan kalibrasi sama Azril ya. Dari emas itu bisa menyelesaikan yang namanya hutang. Contoh nih, kalau pernah dicek GPT, dicek 3-5 tahun ke depan, itu pasti dari GPT akan memberitahu berapa sih nilai kenaikan emas. Nah, rata-rata para pekerja itu pasti dia mengambil KPR ataupun dia mengambil pinjaman untuk kredit, baik itu rumah, kebun, ataupun kendaraan. Nah, kalian pernah mengkalibrasi ketika kita punya hutang nih, katakanlah 400 juta. Nah, berapa gram sih yang dibutuhkan untuk melunasi? Contoh, kami kalibrasi itu di angka berapa Bang Hasil? 2.100.000 ya waktu itu Mas. 2.050.000. 2.050.000 itu kami konversi hutangnya 400, sekitar butuh 189 gram ya, 80 graman gitu. Nah, ketika kita sudah di fase itu, nantinya emas itu yang merasakan hasil investasi kita lah ya, bukan membayar utangnya itu. Nah, satu contoh nih si Polan punya hutang katakanlah di perbankan dia sekitar 50 juta. Nah, ternyata dia memang melakukan waktu itu investasi emas 2 gram atau sekitar 0,5 gram per bulan. Nah, ternyata ini harusnya 7 tahun dengan kenaikan harga emas, kenaikannya itu hanya menutupi hutang. Nah, ini itu memang kalau itu diterapkan, apalagi dikatakan sama konten hasilnya, itu bisa. Karena pengalaman pribadi itu ya, ketika butuh something mengenai ada yang mau dibeli nih, ketika kita jual portfolio saham sama emas, itu kan dia yang bekerja, kita tidur, kita investasikan terus, dia yang akan naik. Karena ada istilah di keuangan itu bubble, harga itu akan stuck di situ, tapi yang lain akan naik terus. Nah, tanpa kita sadari, dan belum kita bayar cicilan, dana ada disisihkan untuk emas itu tidak akan naik. Kalibrasi. Oke, next, kunjungan keuangan. Nah, kalau ini sih kalau pendek ya, kalau yang saya pribadi mungkin saya bisnis kan 5 tahun ya. Kita nyatanya itu saya pingin 5 tahun pertama apa, 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga apa. Nah, di 5 tahun pertama itu saya pingin punya masa depan, saya pingin married, saya pingin punya kendaraan. Lalu 5 tahun kedua saya pingin punya rumah, saya pingin saving apa, emas itu dinaikkan. Nah, poin ketiga, 5 tahun ketiga disitulah investasi. Nah, kalau butuh investasi, ya tadi kita kan nggak bisa memastikan korporasi itu akan aman-aman aja. Kenapa dibuat per 5 tahun? Karena lebih ideal aja gitu. 5 tahun itu banyak yang bisa dilakukan. Kalau di sini memang 1-3, 3-7, 7 tahun dan seterusnya kan. Tapi kalau setelah 5 tahun itu kita punya program. Tadi di akhir tahun saya bikin, setelah 5 tahun ingin ini, apa yang belum merit mau merit, saya itu akan butuh juga uang. Nah, kalau di saya itu per 5 tahun 5 tahun itu saya memang investasi sendiri. Begitu dari sebenarnya kalaupun cerita investasi ilmu juga dampatin juga investasi ya. Itu 5 tahun pertama, saya pingin BKPA, saya pingin ini, saya pingin nikah, saya pingin punya kerja rutin, saya pingin memang penghasilan bulanan yang dapat. Nah, 5 tahun kedua
Yang tahun kedua saya punya pingin S2, pingin punya apa, kalau yang belum merit, orang merit. Jadi dia di gap aja 5 tahun dibuat terus, jadi setiap angkatan tuh ada yang ngurusin lucu.